8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang luar biasa, apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pembelajaran hari ini ibu akan menjelaskan materi sebagai berikut. Dengan indikator sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke materi, baiknya kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Oke, selesai. Nah, anak-anak tentu semuanya tahu bahwa untuk mempelajari materi tentang program linear ini, dimana ini adalah lanjutan yang kemarin ya, dimana untuk mengerjakan soalnya saja panjang sekali gitu kan, harus membuat grafiknya, menentukan titik pojoknya, terus nanti menguji titik-titiknya ke fungsi tujuan, dan itu lumayan memakan waktu yang agak lama. Nah, di sini ibu punya trik yang agak cepat gitu ya untuk mengerjakan soal-soal menentukan nilai maksimum atau minimum pada program linear. Oke, kita lanjut ke materi ya. Menentukan nilai optimum atau nilai maksimum atau nilai minimum pada program linear. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara atau metode dengan dua cara untuk menentukan nilai optimum ini. Yang pertama itu kan dengan cara konsep ya, dengan cara konsep menentukan nilai maksimum minimum atau maksimumnya itu ada beberapa langkah sebagaimana sudah dijelaskan juga. Pertama adalah tentukan fungsi tujuannya. Kita misalkan fungsi tujuannya itu dengan P. Terus fungsi kendala, kita misalkan dengan KN. Apabila fungsi kendalanya ada dua, maka K1 dan K2. Kalau ada tiga, berarti K1, K2, dan K3. Begitulah seterusnya. Terus kita tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, lanjut kita gambarkan grafik fungsi kendala tersebut ke sumbu koordinat. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan daerah penyelesaian. Dari daerah penyelesaian kita memperoleh titik-titik pojok. Nah, titik-titik pojok ini yang bakal kita uji ke fungsi tujuan. Lalu, apabila ditanyakan nilai maksimum, ambil nilai yang terbesar. Dan apabila ditanyakan nilai minimum, maka diambil yang terkecil. Gitu. Oke, kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Setiap kue jenis 1 modalnya adalah Rp1.000 dengan keuntungan Rp800. Sedangkan setiap kue jenis 2 modalnya Rp1.500 dengan keuntungan Rp900. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah Rp500.000 dan paling banyak hanya memproduksi 400 kue, maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah, oke, kita tentukan dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya apa? Keuntungan ya, keuntungan. Jadi keuntungannya itu 800 untuk jenis 1 dan 900 untuk kue jenis kedua. Ya, nah itu fungsi tujuannya. Kita lihat di sini. Ya, kita misalkan X-nya itu, pertama kita misalkan dulu X-nya adalah banyaknya kue jenis 1 dan Y-nya adalah banyaknya kue jenis kedua. Dengan demikian kita memperoleh nanti persamaan fungsi kendalanya adalah
1000x tambah 1500y kecil sama 500.000, ya. Dan X tambah Y kecil sama 400, sebagaimana yang ada sudah dibuat di tabel, ya. Terus X-nya besar sama 0, Y-nya besar sama 0, atau dapat disederhanakan menjadi, yang perlu kita sederhanakan adalah fungsi kendala pertama, ya. Karena ini besar sekali, sama-sama ini dibagi dengan 500, hasilnya adalah 2X tambah 3Y kecil sama 1000. Yang lainnya nggak perlu. Nah, fungsi objektif atau fungsi tujuannya apa? Yaitu 800X tambah 900Y, ya. Nah, dalam hal ini kita akan menentukan nilai maksimumnya. Nah, sebelum kita melangkah pada nilai maksimum, kita harus bikin dulu grafiknya. Nah, tentu kita menentukan titik potong. Nah, berikut grafiknya. Nah, kalau dia garisnya adalah 2X tambah 3Y sama 1000, berarti titik potongnya itu terletak di titik 500,0, ya. Artinya Y-nya 0, ya. Berarti nanti kan 1000 dibagi 2 nih, ya. Terus yang X-nya yang titik di sumbu Y-nya adalah 0,1000 per 3 atau 0,333,33. Terus di titik garis yang X tambah Y sama 400, yaitu 400,0 dan 0,400. Nah, untuk titik C, titik potong ini kita peroleh dari eliminasi dan substitusi garis kendala pertama dan kendala kedua, ya. Dapatlah nanti nilai titiknya C sama dengan 200,200. Nah, kan dapat daerah penyelesaian ini, daerah penyelesaian, ya. Oke. Nah, daerah penyelesaiannya adalah ini, maka terdapat titik pojok A, B, C, dan D, ada 4. Nah, ini yang bakal diuji ke fungsi tujuan. Nah, diperoleh ini ketika dimasukin ganti X dan Y-nya, ya, A, B, C, D. Nah, ternyata di titik C lah nilai maksimumnya, yaitu 340.000. Oke. Nah, kita akan mencoba dengan trik kedua, ya. Dimana trik kedua itu kayak gini. Kita menggunakan gradien. Gradien itu kan perbandingan antara koefisien Y dengan koefisien X, ya. Nah, kita misalkan M-nya itu adalah perbandingan koefisien Y dan X dari fungsi tujuan. Terus, M1-nya adalah perbandingan koefisien Y dan X dari fungsi kendala pertama. M2-nya adalah perbandingan koefisien Y dan X dari fungsi kendala kedua. Nah, kita bagi atas dua kasus. Kasus pertama, apabila M-nya itu berada di antara M1 dan M2, atau terbalik, M-nya itu berada di M2 atau M1, ya. Nah, apabila dia itu berada di antara M1 dan M2, atau M2 dan M1, maka untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya cukup dengan menguji titik potong antara dua garis kendala, ya. Karena garis kendala itu kan dua buah fungsi kendala itu kan saling berpotongan. Maka menentukan titiknya cukup kita eliminasi substitusi. Udah dapat nanti titik potongnya, titik potong itu yang bakal kita uji, ya. Kita uji ke fungsi tujuan. Maka itulah nilai maksimum atau nilai minimumnya, ya. Terus kasus kedua, apabila M-nya tidak berada di antara M1 dan M2 atau berada di luar rentang. Nah, kalau dia itu berada di luar rentang atau tidak di antara M1 dan M2, maka caranya menentukan nilai maksimum, ingat-ingat aja ya, ETB. Apa itu ETB? Eliminasi titik potong terbesar. Jadi nanti kan ketika kita menentukan kendalanya itu, titik potong pada fungsi kendala itu kan ada yang motong sumbu X dan motong sumbu Y. Nah, nanti di antara dua itu nanti anak-anak ibu lihat yang terbesar itu nanti dihilangin. Nanti terpilihlah nanti yang kecil-kecil. Yang terpilih itu nanti diuji ke fungsi tujuan, ambil nilai yang terbesar atau pilih nilai yang terbesar. Nah, untuk menentukan nilai minimum, maka ETK, yaitu eliminasi titik potong terkecil. Caranya juga sama. Setelah dihilangin titik-titik potong yang terkecil tersebut, nanti titik yang terpilih masukin ke fungsi tujuan. Ambil yang terkecil atau pilih
nilai yang terkecil. Itulah nilai minimumnya. Nah, kita ke contoh soal tadi, kita gunakan dengan trik kedua, trik cepat ya. Yang ini tadi ya. Dah. Nah, pertama tentu kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, di mana ini fungsi tujuannya, yaitu 800X tambah 900Y, M-nya. Jadi kita perlu cari M nih. M-nya berapa? 98. Oke, K1-nya adalah 1000X tambah 1500Y ya, kecil sama 500.000. Nah, ini bisa disederhanakan, di mana sederhananya 2X tambah 3Y kecil sama 1000. Nah, di sini kita perlu cari M ya, intinya sini adalah M-nya. Di mana M1-nya adalah 3/2, yaitu kan perbandingan koefisien Y dan X ya. Koefisien Y-nya 3, koefisien X-nya 2. Ya, makanya 3/2. Terus K2, kita lihat bahwa M2-nya adalah 1/1, jadi hasilnya 1. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ternyata 9/8 itu berada di antara 1 dan 3/2. Artinya, M-nya berada di antara M2 dan M1. Oke. Karena M-nya berada di M2 dan M1, maka caranya cukup uji titik potong, yaitu titik potong pada garis K1 dan K2 dengan cara eliminasi substitusi. Nah, eliminasi substitusi mungkin anak-anak ibu sudah pada bisa ya. Nah, jadi tinggal dieliminasi tuh, cari dulu. Kalau ini ibu mencari nilai Y-nya dulu ya, karena yang X-nya yang bakal ibu eliminasi, ibu hilangin. Nah, nanti dapat Y-nya 200. Nah, terus disubstitusi nanti ya, Y-nya 200, substitusi ke boleh persama 1 atau persama 2 ya. Ambil yang awal ya. Nah, awal jangan yang sudah dikalikan, tapi yang awal. Nah, ambil yang gampang, yang persamaan kedua, yaitu X tambah Y sama 400, ganti si Y. Ganti Y dengan 200, nanti dapat X. X-nya adalah 200. Ya, 200. Nah, hasilnya adalah titiknya adalah 200,200. Ini titik potongnya. Oke. Nah, jadi titik potong ini nanti yang bakal dimasukin ke fungsi tujuan. Ya. Jadi nanti diperoleh nilainya adalah 340.000 rupiah. Sama ya dengan cara konsep tadi ya hasilnya ya. Nah, kalau di cara konsep tadi kan harus kita tentukan dulu titik-titik yang lainnya. Kalau ini hanya menentukan titik potong pada dua garis kendala yang saling berpotongan ya. Oke, kita mau menentukan lagi contoh soal yang jika X besar sama 0 dan Y besar sama 0, 3X tambah Y besar sama 6, 5X tambah 4Y besar sama 20, maka nilai minimumnya adalah. Nah, ini kita tentukan dulu M-nya. Kita mau cek apakah M-nya itu berada di luar atau di rentang M1 dan M2. Nah, M dari Z-nya adalah, atau fungsi tujuannya adalah M4/3. M1 dari kendala pertama adalah 1/3 dan M2-nya adalah 4/5. Di sini terlihat bahwa ya M-nya itu ternyata tidak berada di antara M1 dan M2 ya. Berarti dia itu berada di luar ya. Oke. Karena dia itu berada di luar atau tidak berada di antara, maka berlaku cara untuk kasus kedua, yaitu karena ditanya di sini adalah nilai minimum, maka ETK, yaitu eliminasi titik yang terkecil. Oke. Nah, kita lihat di sini 3X tambah Y-nya adalah 0,6 dan 2,0 ya. Oke. Nah, 0,6 dan 2,0 ini kita lihat 0,6 sama 0,5 ini kan yang kecilnya ada 0,5, maka ini dihilangin, berarti tinggal 0,6. 2,0 ini sama 4,0 ini yang terkecil adalah 2,0, maka 2,0 ini hilang, berarti sisanya tinggal 0,6 dan 4,0. Nah, ini yang bakal diuji, maka diperoleh untuk yang 0,6 diperoleh nilainya 24 dan 4,0 diperoleh nilainya adalah 12. Maka nilai minimumnya adalah 12. Nah,
bagaimana Anda semua sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Gimana? Kerasa mudah ya mengerjakan soal program linearnya? Baik, semoga bermanfaat ilmu yang Ibu sampaikan hari ini. Dan jangan lupa ya, terus tonton terus video-video pembelajaran dari Ibu biar dapat trik-trik jitu dalam mengerjakan soal-soal UTBK-nya. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat, dan terus menjadi orang yang sederhana tapi kritis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.